Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus Tuhan bekerja menjamah setiap hati kami. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Ya, kita akan dengar firman Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang bersyukur senantiasa kepada Tuhan, ya. Saudara, bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Saudara, tahun 2023 ini adalah tahun yang dengan satu tema fokus pada Kristus, ya. Fokus kepada Tuhan, kepada kerajaannya dan kemuliaannya yang kekal, ya. Jadi fokus kita adalah fokus kepada Kristus, ya. Saudara, karena apa? Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, ya. Nah, saudara, dalam Ibrani 12 ayat 28, coba kita akan baca. Ibrani 12 ayat 28. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28. Ya, kita akan membaca di sini ayat yang ke-28. Ya, kita baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat 28. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, ya. Saudara, satu saat bumi ini akan tergoncang. Bahkan firman Tuhan katakan langit akan bergoncang. Satu saat bumi ini akan musnah, ya. Saudara, karena itu saudara, kita harus fokus kita ke depan, ya. Kepada apa, saudara? Kepada kerajaan sorga. Katakan sama-sama, kepada kerajaan sorga, ya. Kepada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, ya. Saudara, kerajaan Allah yang kekal, ya, karena di sanalah rumah kita yang sesungguhnya. Karena itu kita harus mempersiapkan diri, saudara, menyambut kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat. Amin. Nah, saat Yesus datang, maka akan ada yang namanya penghakiman, ya. Disitulah saudara dan saya siap, saudara, masing-masing pribadi kita akan dihakimi oleh Tuhan menurut perbuatan kita. Menurut apa yang kita katakan, ucapkan, perkataan yang sia-sia pun akan dipertanggungjawabkan. Bahkan, saudara, apa yang tersembunyi dalam hati kita pun, saudara, dosa-dosa yang tersembunyi harus kita pertanggungjawabkan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, Tuhan katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, dikatakan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepada Tuhan, ya. Rupanya saudara, bukan hanya sekedar kita beribadah. Ada ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Ibadah yang tidak menghormati Tuhan. Karena di sini dikatakan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Takut apa ya, saudara? Takut akan Tuhan. Katakan sama-sama, takut akan Tuhan. Jadi saudara, permulaan pengetahuan saudara, ya, permulaan perjalanan hidup saudara dan saya harus dimulai dengan hati yang takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Hormat sama Tuhan. Apa artinya takut sama Tuhan? Artinya saudara, kita takut berbuat dosa, ya. Karena itu saudara dan saya, kita harus menjaga diri kita, jangan sampai kita saudara terjatuh dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa, kita cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Amin. Ya. Kalau hari ini kita berbuat dosa, cepat-cepat, mumpung masih ada kesempatan bagi saudara, jangan ditunda, ya. Karena itu biarlah saudara dan saya, ya, kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara, di sini dikatakan marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan beribadah dengan cara berkenan. Nah, saat ini saya akan bawakan satu tema mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan, ya.
Kalau minggu depan nanti bagaimana beribadah yang berkenan kepada Tuhan ya. Nah saudara, kita akan baca di dalam Mazmur 107. Kita akan baca Mazmur pasal 107 ya. Mengapa kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan ya. Mazmur pasal 107 ayat yang pertama. Mengapa kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan ya. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Ya, baik, kita akan baca bersama-sama ayat pertama dulu. Ayat pertama. Ya, sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Saudara, mengapa kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan? Katakan, sebab Tuhan itu baik. Katakan sama-sama 2, 3. Sebab Tuhan itu baik. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, hendaknya kita berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata apa? Tuhan Yesus baik. Benar apa enggak saudara? Mulai ketawa-tawa. Ya, jadi apapun yang terjadi, hendaknya kita berkata Tuhan Yesus baik ya. Nah saudara, kalau Tuhan itu baik, kenapa ada penderitaan? Nah itu yang jadi pertanyaan ya. Saudara, coba di ayat yang keempat, saudara lihat, ini banyak penderitaan ya. Ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka ya. Saudara, ini bicara tentang penderitaan ya, hidup dalam seperti di tengah-tengah padang gurun ya. Saudara, yang memang saudara ini berbicara tentang kesusahan-kesusahan hidup. Di sini dikatakan mereka lapar dan haus ya. Nah saudara, ayat yang ke-10 coba kita baca juga. Ada orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, ini penderitaan juga ya, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Ini penderitaan juga ya. Duduk dalam lembah kelam, di sini dikatakan gelap dan kelam. Ini dikatakan terkurung dalam sengsara dan besi, saudara, karena mereka memberontak terhadap Tuhan ya. Saudara, ada penderitaan yang disebabkan karena dosa. Katakan sama-sama, karena dosa. Ya, dosa di sini dikatakan karena mereka memberontak terhadap perintah Allah, mau jalan sendiri, ya, pakai pengertian sendiri, tidak mau diatur. Allahnya adalah dirinya sendiri, ya. Zaman semakin modern, saudara, mereka nggak perlu Tuhan lagi. Buat apa Tuhan? Tuhannya adalah diri sendiri. Dia mau kemana, terserah, nggak ada yang larang. Dia mau mutusin apapun, dia sesukanya, saudara. Ya, saudara. Bahkan kita yang hidup dekat dengan Tuhan, kita dianggap saudara kuno, ya, ketinggalan zaman, ya, kita dianggap sebagai orang bodoh, ya, saudara. Firman Tuhan katakan salib adalah kebodohan bagi orang yang nggak percaya. Kok kamu percaya Yesus, Tuhanmu disalib? Tapi bagi kita yang percaya, salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Amin. Kenapa, saudara? Salib berbicara tentang kasih Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan mau rela mati menggantikan saudara dan saya, menebus dosa saudara dan saya. Amin. Ya, saudara, ya, maka ditundukkannya hati mereka dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Ya, kadang penderitaan diizinkan terjadi, sobat saudara, supaya saudara dan saya menjadi orang yang rendah hati. Katakan sama-sama, rendah hati. Orang yang berontak terhadap Tuhan itu adalah orang yang sombong. Ya, saudara, dikatakan maka ditundukkannya hati mereka dalam kesusahan. Diizinkan kesusahan itu terjadi, ya, supaya kita saudara sadar dan bertobat. Ya, katakan sama-sama, saya mesti bertobat. Yang suka berbohong, jangan suka berbohong lagi. Yang masih hidup dalam dosa, kecemaran, kenajisan, percabulan,
jangan buat itu lagi. Amin. Saudara, ini hidup benar dan kudus ya sampai hari kedatangan Kristus. Ya, hidup benar dan kudus. Ya, karena nggak mungkin kita hidup dalam dosa bisa kita saudara masuk dalam kerajaan surga. Ya, dan kudus. Ya, mampukah kita hidup kudus? Bisa. Ya, saudara tahu ikan di laut itu rasanya asin apa enggak, saudara? Enggak, kecuali ikan diasinkan ya. Ya, walaupun laut itu asin, namun ikan itu tidak asin. Kita hidup di tengah dunia yang berdosa, namun bisa tidak berbuat dosa. Kalaupun kita bisa jatuh dalam dosa, itu sebenarnya kita nggak suka kan dosa. Ya, nah disitulah kita bangkit dan berdiri dan dibentuk oleh Tuhan kembali ya. Nah saudara, di sini dikatakan lagi, coba ayat yang ke-17, 23, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab. Nah, ada yang sakit karena kelakuan yang apa? Berdosa. Ya. Ada juga sakit diizinkan terjadi bukan karena dosa, tapi karena kita diajar Tuhan untuk percaya. Katakan sama-sama, percaya. Yang kedua, diizinkan terjadi supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Supaya saudara dan saya bisa melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bagaimana kita bisa berkata Tuhan itu baik? Kalau tidak melalui penderitaan, dan lewat penderitaan yang diizinkan terjadi, Tuhan melepaskan kita, memulihkan kita. Amin. Ya, karena itu orang yang sudah dilepaskan dari penderitaan, dia bisa lebih bersyukur daripada orang yang tidak pernah mengalami penderitaan. Ya. Nah, saudara yang terkasih, di sini dikatakan, ya, coba kita akan baca lagi di ayat 23. 23, ada orang yang mengarungi laut dengan kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat apa? Pekerjaan Tuhan dan perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. 25, ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ya, jadi ada penderitaan yang memang diizinkan Tuhan terjadi. Maka dikatakan ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai. Siapa yang membangkitkan angin badai? Tuhan. Ya. Ada maksud Tuhan supaya apa? Kita belajar percaya. Amin. Ya. Tuhan Yesus menegur para muridnya saat perahu mereka diterpa badai. Mereka membangunkan Yesus, dikatakan Tuhan kau tidak peduli kalau kita binasa, kami binasa. Ya, Tuhan menegur para murid, dikatakan mengapa kamu tidak percaya, mengapa kamu takut. Ya, jadi dalam kehidupan ini kita belajar, katakan sama-sama belajar. Belajar apa? Belajar percaya. Ya, supaya apa? Iman kita itu tumbuh. Ya. Belajar apa? Belajar mengenal Tuhan, ya. Nah, saudara, supaya kita boleh mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita, ya. Nah, saudara, tadi mengapa kita harus senantiasa bersyukur pada Tuhan? Katakan, karena Tuhan itu baik. 23. Karena Tuhan itu baik. Ingat, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kalau penderitaan karena dosa, berarti Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita bertobat. Amin. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau penderitaan itu karena kita dibentuk oleh Tuhan, berarti ada maksud Tuhan supaya kita belajar percaya, belajar mengenal Tuhan, yang boleh mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ya, dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, saya mau tanya, siapa yang mengasihi Tuhan? Kalau saudara mengasihi Tuhan, dalam segala perkara Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, kebaikan apa yang dimaksud? Bukan bicara tentang berkat jasmani. Dikatakan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, ya saudara, amin. Memiliki karakter yang
seperti Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Gak gampang tersinggung lagi, gak gampang marah, saudara. Gak gampang kita menghakimi orang lain, saudara. Nah, itu yang Tuhan mau bentuk dalam hidup saudara dan saya, ya. Nah, saudara, yang pertama, karena Tuhan Yesus itu baik, ya. Saudara, dalam Mazmur 34 dikatakan ayat yang ke-20. Coba 34 ayat yang ke-20. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Yang tadi saya katakan ada dua jenis penderitaan. Yang pertama, penderitaan disebabkan karena dosa. Yang kedua, penderitaan yang diizinkan terjadi untuk membentuk hidup saudara dan saya, ya, agar kita boleh mengalami kebaikan dan kuasa Tuhan, ya. Di ayat yang ke-20 kita akan baca sama-sama. 2-3. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Amin. Saudara percaya, saudara? Amin. Oh, kalau dikasih kesaksian di sini pasti banyak, saudara. Ya. Kemarin aja ibadah awal tahun dikasih batas 3 orang kesaksian, saudara, ya, dan kesaksiannya itu sangat membangun kita semua. Amin. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, dikatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu, ya. Nah, ayat 22 coba kita baca. 23. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman, ya. Jadi saudara, kalau kita orang benar, ada orang yang gak suka sama kita, saudara, respon kita mesti benar. Tuhan yang jadi pembela bagi kita. Amin. Tuhan bilang dia akan menanggung hukumannya, ya. Nah, saudara yang terkasih, yang kedua, kita kembali lagi dalam Mazmur pasal yang ke-107, ya. Mazmur 107, ya. Mengapa kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan? Katakan sama-sama, sebab Tuhan itu baik. 2-3. Sebab Tuhan itu apa? Baik. Apapun yang terjadi, tetap kita berkata apa? Tuhan Yesus baik. Ya, kok gini jadi anak Tuhan? Kok dulu saya, ya, sebelum ke gereja saya diberkati Tuhan, ya, pekerjaan saya bagus, ya, begitu saya dekat sama Tuhan, melayani Tuhan, kok begini, ya. Nah, saudara, karena standarnya kita itu hanya materi. Sedangkan kalau kita ikut Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan mulai mengerjakan di dalam batin saudara dan saya. Amin. Perubahan hidup, ya. Tuhan Yesus bilang apa? Apa gunanya kita memiliki semua dunia, tetapi kita kehilangannya? Ya. Nah, jadi saudara, yang kedua adalah, ya, yang kedua karena kasih setianya. Ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kedua karena kasih setia Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau saudara dengar tentang kasih setia Tuhan, pasti saudara ingat akan pertolongan Tuhan. Betul apa enggak? Ya, saudara pernah ditolong Tuhan? Wah, puji Tuhan, banyak katanya saudara, ya. Ya, kalau saudara dengar kasih setia Tuhan, pasti kita ingat akan pertolongan Tuhan. Akan tetapi saudara, kasih setia Tuhan bukan hanya dinyatakan lewat pertolongan Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan dinyatakan berupa didikan Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, kalau dengar kata ini udah mulai gak suka, saudara. Kalau ingat pertolongan Tuhan pasti pada suka. Kenapa? Banyak orang ke gereja cuma cari berkatnya Tuhan, berkat jasmani, pengen ditolong sama Tuhan. Betul apa enggak? Tapi kalau mau diajar, mau enggak? Nah, sama kayak anak-anak. Kalau masih Kristen anak-anak, sama anak-anak. Kalau anak-anak dikasih hadiah paling senang, saudara. Betul apa enggak? Tapi kalau dididik sama orang tuanya, oh, udah mulai dia, saudara, nggak suka dia, saudara. Kenapa? Karena anak-anak itu nggak suka diajar sama orang tuanya, nggak suka dididik, ya. Nah, kalau kita Kristen anak-anak, pasti kita nggak suka dididik oleh Tuhan.
Padahal didikan itu rotan, itu mendatangkan kehidupan buat kita, saudara. Amin. Ya, coba anak-anak saudara dibiarkan, nggak usah dididik, besarnya nanti jadi apa, saudara? Ya, besarnya jadi apa? Diam aja. Beda dengan anak-anak yang dididik sejak kecil oleh orang tuanya, dia tumbuh besar, dia akan dewasa. Ya, nah saudara, kita akan buka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Kasih setia Tuhan dinyatakan bukan saja berupa pertolongan Tuhan, tetapi juga berupa didikannya dalam hidup kita. Ibrani pasal yang ke-12. Ya, Mazmur 107, nanti saudara bisa kembali ke sana. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Ya, kita baca sama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila kau diperingatkan. Ya, saudara, kalau orang dididik ada 2 respons. Yang pertama adalah menganggap enteng. Saudara, ya, nah orang yang menganggap enteng itu dia tidak akan berubah. Ya, nganggap enteng nasihat orang tuanya. Ya, nanti kalau mau berangkat mesti pakai helm. Ya, nggak mau pakai helm, pengen bebas. Ya, di jalan kalau jauh-jauhin terjadi kecelakaan, ya, puji Tuhan anak saya yang sulung, waktu itu dia bawa motor, dia mengantuk, dia masuk got, puji Tuhan dia pakai helm, sehingga kepalanya nggak apa-apa, saudara. Walaupun dia sempat pingsan sebentar, saudara. Ya, karena dia ngantuk, saudara. Ya, itu pertolongan Tuhan. Ya, nah saudara, itu didikan dari orang tua. Kalau kita menerima didikan, maka kita akan menerima buahnya. Amin. Ya, nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, yang kedua adalah ya, kita putus asa. Kalau kita sedang dididik sama Tuhan, saudara, kita seringkali kita putus asa. Ya, seringkali mungkin saudara kita dibentuk sama Tuhan, dididik melalui ekonomi kita. Ya, kok selalu dari dulu pergumulannya masalah ekonomi. Ya, kenapa? Karena Tuhan lihat hidup kita belum ada nampak perubahan. Atau lewat sakit penyakit. Bisa apa enggak, saudara? Bisa. Atau pergumulan rumah tangga. Ya, Tuhan sedang bentuk kita. Kenapa kita orangnya egois, mementingkan diri kita sendiri, saudara, mau menang sendiri, kurang menghargai orang, cepat menghakimi orang. Kita sedang dididik sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. Supaya kita menghasilkan buah kebenaran, saudara dan saya, hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau dididik, saudara, kita nangis-nangis. Kalau nangisnya kita bertobat, puji Tuhan. Tuhan bilang Tuhan dekat pada orang yang hancur hati. Ya. Kalau buat kita bertobat, puji Tuhan. Ya. Tuhan bilang lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Betul apa enggak? Ya. Di situ kita bisa lihat kesudahan manusia. Daripada kita pesta-pesta, hura-hura, kita nggak ingat bahwa pada satu saat hari hidup kita akan berakhir, atau dunia akan berakhir. Kalau kita nggak siap, kita nggak akan selamat, saudara. Amin. Bukan berarti kita yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan nggak boleh bahagia, nggak boleh senang-senang. Boleh senang-senang, boleh nikmati semua yang Tuhan kasih, boleh. Tetapi ingat, yang paling utama itu adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan lupa diri. Colek kiri kanan, jangan lupa diri. Ya, saudara tahu apa yang membuat orang lupa diri? Saudara, harta kekayaan, tipu daya kekayaan itu bisa membuat orang lupa diri. Ya, karena itu saudara dan saya, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, saudara, karena kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan bukan dinyatakan hanya berupa pertolongan Tuhan, tetapi didikan Tuhan. Saudara mau dididik sama Tuhan? Saya juga dididik karena saya juga adalah anaknya Tuhan. Ya, kita siap dibentuk, dididik. Walaupun sakit,
Tuhan bilang duka cita yang daripada Allah itu mendatangkan pertobatan yang tidak akan pernah disesalkan. Ya. Karena itu saudara, memulai tahun ini kita harus mulai dengan pertobatan. Katakan sama-sama bertobat. Ya, saudara, karena pertobatan itu awal dari Tuhan membuka saudara penyertaan Tuhan dalam hidup kita, membuka berkatnya, penyertaannya dalam hidup saudara dan saya. Ya, nah saudara, terus lagi kita akan baca di ayat yang ke-6, 23. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, jadi tanda bukti kita mengasihi anak kita, kita mendidik dia. Mama, papa, bawel, ngomong itu lagi, bawel. Ya, saudara mungkin nggak ngerti kita sebagai anak, diulang-ulang. Tuhan bilang apa? Didiklah anakmu dimanapun kau ada, waktu kau duduk, waktu kau berdiri, waktu kau di jalan. Didik anakmu terus, diulang-ulang, berulang-ulang. Kenapa dikatakan berulang-ulang? Karena manusia itu mudah lupa. Kenapa dikatakan berulang-ulang? Supaya itu saudara boleh sampai ke dalam hati kita. Ya. Kalau yang benar, anak-anak, selama orang tua ngajarin yang benar, kita harus terima. Katakan anak-anak, mana anak-anak? Anak-anak remaja. Yang remaja ada yang di bawah juga ya. Ya. Ya, yang remaja, selama orang tua kita ngajar yang benar, terima apa enggak? Enggak. Mama, papa bawel ini. Saudara, itu karena orang tua mengasihi. Ya, kalau kita dibiarkan, waduh, itu yang bahaya. Kalau Tuhan udah biarkan kita, berarti Tuhan sudah, ya saudara, sudah apa? Sudah, ya, dibiarkanlah. Karena kita keras hati. Karena itu kita nggak boleh keras hati. Amin. Saudara mau dididik sama Tuhan? Amin. Siap mengalami penderitaan? Amin. Didikan enak apa enggak? Hah? Enggak enak. Ikut Tuhan itu saudara bukan hanya terima yang enak, tapi pikul salib dan menyangkal di Tuhan didik kita. Ya, suruh kita pengen balas, Tuhan bilang jangan balas. Oh iya Tuhan, saya nggak balas. Disakitin orang, kita yang lebih dahulu harus mengampuni. Kan bukan saya yang salah Tuhan. Wah, itu pergumulan saudara. Ya, itu bicara tentang kita kerendahan hati. Ya, saudara, Tuhan Yesus juga bersalah kan? Tapi Tuhan harus menanggung dosa kita semua. Ya, nah saudara, karena kasih setia Tuhan, ya, dikatakan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, nah saudara, ayat yang ke-10 kita baca. Tujuannya didikan itu buat apa? Ya, ayat 9 dulu ya. 23. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup, ya, supaya kita menerima hidup kekal dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam apa? Kekudusannya. Amin. Ya, saudara dan saya siap dididik oleh Tuhan. Ya, kalau dibentuk sama Tuhan memang sakit buat daging kita. Ya, jangan balas, oh ya Tuhan. Harus sabar, ya Tuhan. Ya, mengampuni, ya Tuhan. Harus taat, ya Tuhan. Ya, saudara, hanya orang yang lembut yang bisa lakukan firman Tuhan. Hanya orang yang rendah hati yang bisa lakukan firman Tuhan. Kalau masih ada kesombongan, susah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena apa? Kita mau selalu berontak terhadap Tuhan. Ya, kita pikir apa yang kita lakukan itu baik. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan, saudara, jalan itu adalah jalan yang menuju kebinasaan. Ya, nah saudara yang terkasih, kita kembali lagi di dalam Mazmur 107. Ya, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan?
Yang pertama katakan sebab Tuhan itu baik. 2, 3, sebab Tuhan itu baik. Amin. Yang kedua karena kasih setianya Tuhan. Amin. Ya, bukan hanya pertolongan, tetapi juga didikan. Ya. Nah, saudara yang ketiga, Mazmur 107 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Amin. Yang ketiga, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Saudara, apa buktinya Tuhan melepaskan kita? Katakan sama-sama, Tuhan melepaskan kita. Ya, saudara, di sini dikatakan ya di ayat yang ke-6, coba kita akan baca. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari apa? Dari kecemasan mereka. Ya, ayat yang ke-13, coba kita baca. 2, 3. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Amin. Nah, saudara, ayat yang ke-19, coba kita baca lagi. 2, 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkan mereka dari kecemasan mereka. Ayat 28, 2, 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Amin. Ya, saudara mau dilepaskan oleh Tuhan, mau mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib di tahun 2023, mau mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Ya, saudara, firman Tuhan bilang yang pertama langkahnya adalah merendahkan diri dan bertobat. Katakan sama-sama 2, 3. Merendahkan diri dan bertobat. Kenapa? Karena dosa menjadi penghalang Tuhan menolong hidup saudara dan saya. Dosa menjadi penghambat Tuhan mendengarkan seruan saudara, doa saudara. Ya. Karena itu langkah awal saudara mau disertai oleh Tuhan dan boleh mengalami penyertaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, kelepasan, kelegaan, sukacita yang daripada Tuhan walaupun di tengah penderitaan. Saudara, yang pertama langkahnya adalah merendahkan diri dan bertobat. Katakan sama-sama 2, 3. Ya, ayat yang ke-12. Maka ditundukkannya hati mereka dalam kesusahan. Saudara, gak ada cara Tuhan yang lain untuk menundukkan hati saudara dan saya kecuali melalui penderitaan. Yang setuju katakan amin. Kalau dinasihati gak bisa, ya diizinkan penderitaan terjadi. Ya, supaya apa? Supaya manusia itu rendah hati. Sebentar-sebentar dia berdoa, sebentar-sebentar dia andalkan Tuhan. Tuhan, saya gak bisa hidup tanpamu Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan. Yesusku, Yesusku. Amin. Kalau saudara bisa berkata bahwa sampai ke dasar hati, wah saudara, kita bisa nangis. Amin. Karena kemampuan manusia itu terbatas. Bagaikan ranting yang beri Tuhan, bila ku lepas darimu. Amin. Betul apa enggak saudara? Ya. Seperti ranting, kalau kita lepas dari pokok anggurnya, maka kita akan kering, rohani kita kering. Ya, bawaannya kita saudara marah, kecewa, putus asa. Ya, akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Karena itu jangan pernah lepas daripada
saudara hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Saudara, sekarang kan media sosial sudah banyak, renungan saudara bisa pilih yang baik. Kami sudah berikan tiap hari mesbah doa pagi dan juga renungan harian. Saudara, ya itu ikuti ya. Kemudian di YouTube cari hamba Tuhan yang memang pengajarannya sama dengan gereja kita, yang pengajarannya benar. Tandanya apa? Tidak mengutamakan hal yang materi, tetapi yang rohani. Amin. Ya, yang mengarahkan kita dekat dengan Tuhan, yang mengarahkan kita untuk siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Ya, tandanya pengajaran itu benar, itu dia mengubah hidup kita, saudara. Ya, jangan sampai kita ke gereja, tapi kita nggak berubah hidup kita. Ya, nah, saudara terkasih dalam kasih Kristus, Tuhan katakan yang pertama, kalau saudara mau mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, yang pertama merendahkan diri dan bertobat. Amin. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarikh 7 ayat 14. 2 Tawarikh dalam perjanjian lama, 2 Tawarikh 7 ayat yang 14. Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu katakan amin. Masih sedikit aminnya. Masih banyak yang belum ketemu karena susah dilihat dibukanya. Saudara mesti sering baca firman ya tiap hari. Itu nafas hidup kita. Kita gak bisa hidup tanpa Tuhan, kita gak bisa hidup tanpa firman. Dialah kekuatan kita. Ya. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Coba kita akan baca sama-sama. 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Saudara, mau hidupmu dipulihkan, rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, yang terlihat di kita dipulihkan sama Tuhan. Ya saudara, apapun yang jadi pergumulan hidup kita, kita mau mengalami kelepasan yang daripada Tuhan. Saudara, kuncinya adalah merendahkan diri dan berbalik dari jalan kita yang jahat. Amin. Ya saudara, biarlah hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau ada dosa perkataan, perbuatan, dosa yang tersembunyi dalam hati, cepat akui dan mohon pengampunan. Mohon belas kasihan Tuhan, ya, supaya kita boleh menerima anugerah Tuhan, ya. Yang kedua, berseru kepada Tuhan dalam iman. Katakan sama-sama, dalam iman. Ya, bukan hanya doa-doa. Kalau doa tanpa iman, ya, Tuhan bilang jangan harap kita menerima sesuatu dari Tuhan. Matius 21 ayat yang ke-22. Matius 21 ayat yang ke-22. Coba kita baca 21 ayat yang ke-22. Ya, yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Ya. Jadi bukan hanya berseru sama Tuhan, berdoa, tapi kalau berdoa dalam ketakutan gimana? Ya, nah Tuhan Yesus menegur para murid yang saat itu perahu mereka diterpa badai, padahal Yesus ada dalam perahu mereka. Markus 4 ayat yang ke-40, ayat yang terakhir. Markus 4 ayat yang ke-40. Ya. Kita baca ayat 37 dulu ya. Markus 4 ayat 37 dulu. Ya. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah kilang.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Yesus bukan hanya guru, tetapi dia adalah Allah yang dapat meneduhkan kekuatan alam. Amin. Ya, saudara, firman Tuhan katakan, bukan hanya kita berseru seperti para murid, ya, Tuhan, kau tidak peduli kalau kami binasa. Itu adalah seruan doa yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kalau saudara khawatir, serahkan sama Tuhan. Dan saudara mulai perkatakan firman Tuhan. Amin. Ya, saudara, berseru kepada Tuhan dalam iman. Apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kita akan menerima dari Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan, saudara, menyanyikan pujian besar dan ajaiblah perbuatanmu. Ya, saudara, biarlah kita boleh mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara, rendahkan diri. Apapun yang menjadi persoalan saudara, kita akan mengalami kemenangan dan pemulihan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Ya, apabila kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertobat, ya, dosa apapun kita akui di hadapan Tuhan pada saat ini, dan kita berseru kepada Tuhan dalam iman kita kepada Tuhan. Amin. Saudara, kita boleh menaikkan doa masing-masing di tempat ini, apapun yang jadi pergumulan kita. Ya, kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, segera bertobat. Ya, Tuhan akui di hadapan Tuhan, dan saudara mulai tinggalkan dosa itu. Saudara berseru kepada Tuhan, ya, dalam iman. Kita akan nyanyikan pujian besar dan ajaib segala pekerjaan. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, Allah Maha Kuasa. Apapun yang jadi pergumulan hidupmu, percaya Tuhan sanggup tolong. Saudara mulai rendahkan hatimu, bertobat, akui segala dosa. Apapun yang Tuhan ingatkan dosa di dalam hatimu. Kalau kita ingin melihat penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2023 ini, oh Tuhan, besar dan ajaib kembali. Saudara imani perkataan ini. Segala pekerjaan Tuhan, Kau Tuhan Allah, Kau Tuhan Allah Maha
hari ini dengan imanku. Ya, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan Allah Maha Kuasa, luhur dan mulia, dan mulia kerajaan dan kehendak-Mu. Kau raja
buat lawatan-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, kami berkata Tuhan Yesus itu baik. Penderitaan yang kami alami Tuhan, ada maksud Tuhan di balik semuanya. Supaya kami betul-betul mengandalkan Tuhan di tahun-tahun kesukaran dan kesulitan ini ya Tuhan. Kami tidak perlu takut akan tahun yang gelap saat ini. Namun yang kami takutkan kalau Tuhan tidak menyertai hidup kami ya Tuhan. Oleh karena itu kalau ada dosa di dalam hati kami, perbuatan atau perkataan mulut lidah kami, Tuhan ampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mulai saat ini kami akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena apapun Tuhan, Engkau mendidik kami supaya kami beroleh bagian dalam kekudusan-Mu, menghasilkan buah kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat lawatan-Mu. Ubah hati kami ya Tuhan. Di tahun yang baru ini, biarlah kami boleh memiliki hati yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga yang memberkati setiap persembahan kami yang akan kami berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi Kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara, kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan-Nya. Selamat